Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lailatul Mukharomatus Sadia dengan NIM 20051214051 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cabling kabel UTP. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari cabling atau pengkabelan. Cabling ini merupakan cara menata dan mengatur kabel yang menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya dalam satu gedung atau bangunan agar kabel tersebut aman dan teratur, atau bisa juga diartikan sebagai kombinasi perkabelan yang digunakan dalam infrastruktur telekomunikasi. Kabel yang biasanya digunakan dalam jaringan komputer ini adalah kabel LAN dan salah satunya adalah kabel UTP. Yang selanjutnya, pengertian dari kabel UTP. Kabel UTP ini merupakan suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer, berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Kabel twist pair kabel ini terbagi ke dalam dua jenis, diantaranya shielded dan unshielded. Shielded adalah jenis dari kabel UTP yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded adalah jenis yang tidak mempunyai selubung pembungkus. Untuk koneksi kabel jenis ini memakai konektor RJ45 atau RJ11. Jenis kabel ini terbuat dari bahan penghantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit, di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna berbeda. Warna kabel dalam UTP ini ada 8 warna, di antaranya yakni ada warna putih orange, putih biru, putih hijau, putih coklat, dan coklat. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dari tiap-tiap warna yang ada pada kabel UTP. Yang pertama yakni ada warna oranye dan juga putih oranye yang memiliki fungsi sebagai media penghantar paket data. Kemudian sama dengan kabel yang berwarna oranye dan putih oranye, kabel warna putih hijau dan hijau ini juga memiliki fungsi sebagai media penghantar paket data. Lalu selanjutnya untuk kabel yang berwarna putih biru dan biru ini memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Dan yang terakhir untuk kabel yang berwarna coklat dan juga putih coklat memiliki fungsi sebagai media penghantar DC. Kemudian selanjutnya ada karakteristik dari kabel UTP. Kabel UTP ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yakni yang pertama, terdapat isolator di pelindung luar. Kemudian bandwidth maksimal kabel UTP ini mencapai 100 Mbps. Dan yang ketiga, maksimal panjang kabel bisa sampai 100 meter. Jika lebih dari itu membutuhkan repeater jaringan. Kemudian menggunakan soket RJ45 yang terakhir terdiri dari 4 kabel yang berpasangan. Kemudian jenis kabel UTP ini terbagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah kabel straight through, kemudian kabel crossover, dan kabel rollover. Untuk kabel tipe straight through ini memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Tipe kabel straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Adapun urutan kabel straight through sebagai berikut. Kemudian untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tiap crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Adapun urutan kabel crossover seperti pada gambar berikut. Ini kemudian adalah kabel tipe rollover. Kabel tipe rollover ini memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan konektor lainnya. Kabel tipe rollover ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe straight through, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol. Misalnya switch dengan printer, switch dengan proyektor. Adapun urutan kabel rollover seperti pada gambar di samping. Kemudian ini merupakan kategori kabel UTP. Terdapat 9 kategori yang terdiri dari kategori 1 hingga kategori 7.
Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dari kabel UTP ini. Yang pertama, kelebihannya yakni ada proses instalasi yang terbilang cukup mudah dan juga harganya yang relatif terjangkau, serta ukuran kabel surge konektornya kecil dan tidak akan terjadi gangguan apabila salah satu saluran kabel mengalami kerusakan. Dan kabel UTP ini juga perawatannya cukup mudah. Kemudian untuk kekurangannya yakni jarak kabel yang hanya mencapai maksimal 100 meter. Proses transmisi atau pengiriman datanya yang lambat, kemudian rentan terhadap gelombang elektromagnetik dan mudah diserang atau disadap, dan harus ada pipa plastik agar fungsi kabel menjadi maksimal. Untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh simulasi pemasangan kabel UTP. Yang pertama kita lakukan adalah membuka kabelnya. Kemudian kita buka lilitan kabelnya satu persatu. Setelah itu kita urutkan kabelnya dari warna hijau putih, hijau, kuning putih, biru, biru putih, kuning, coklat putih, dan coklat. Kemudian kita pasangkan konektor RJ45. Kemudian kita rekatkan dengan tang keriting dan kita coba. Jika berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.